Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adi Putra mengatakan Polri patut dicurigai jika tidak menetapkan tersangka terkait dugaan penghapusan dan larangan mengunduh rekaman kamera CCTV Stadion Kanjuruhan seperti yang diungkap dalam laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF. Menurut Ardi, jika Polri tidak menyelidiki dan menetapkan tersangka dugaan penghapusan dan larangan mengunduh rekaman kamera CCTV Stadion Kanjuruhan pada saat pertandingan Arema versus Persebaya pada 1 Oktober lalu, maka ada kemungkinan mereka hendak menutupi sesuatu. Ia juga menyoroti proses hukum karena sampai saat ini polisi belum menahan satupun di antara 6 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam peristiwa maut tersebut. Para tersangka tragedi Kanjuruhan dari kalangan sipil adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema Malang Abdul Haris, dan Security Steward Suko Sutrisno. Sedangkan polisi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kejadian itu adalah Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Para tersangka dijerat pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang sistem keolahragaan nasional. Selain itu, ada 20 polisi dinyatakan melanggar etik, terdiri atas 6 personel Polres Malang dan 14 personel dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Persoalan dihapusnya rekaman kamera CCTV Stadion Kanjuruhan dalam pertandingan antara Arema versus Persebaya pada 1 Oktober lalu diungkap dalam laporan hasil investigasi TGIPF. Menurut TGIPF, mereka menemukan adanya upaya aparat kepolisian mengganti rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Upaya untuk mengganti rekaman CCTV dengan yang baru tersebut tertuang dalam dokumen laporan investigasi TGIPF setebal 136 halaman. Anggota TGIPF Akmal Marhali membenarkan dokumen laporan tersebut. Dalam temuan ini juga TGIPF menyebut adanya rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan yang dilarang diunduh oleh aparat kepolisian. Selain itu, TGIPF juga menemukan rekaman CCTV berdurasi 3 jam 21 menit lebih yang dihapus. Rekaman yang dihapus berlokasi di lobi utama dan area parkir di Stadion Kanjuruhan. Unit CCTV ini merekam pergerakan kendaraan Barakuda yang akan membawa tim Persebaya keluar dari Stadion Kanjuruhan. Akan tetapi pada Sabtu 1 Oktober malam, tepatnya ketika memasuki pukul 22:21 waktu Indonesia Barat, penghapusan rekaman CCTV ini dimulai. Hilangnya durasi rekaman CCTV ini otomatis menyulitkan atau menghambat investigasi TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Dari laporan ini juga disebutkan bahwa TGIPF sedang mengupayakan untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri.